Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal ngobrolin yuk tentang gimana kalau ternyata aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawannya itu nggak bisa naik lagi ke ATH-nya. Dan mungkin kita nggak bisa melihat industri ini tumbuh menjadi industri yang multi-triliun dolar seperti yang kita harapkan sebelum-sebelumnya juga. Nah, kita bakal bahas yuk alasannya kenapa, karena memang beberapa hal itu perlu diperhatikan. Terlihat dari rekapan yang kita pelajari di tahun 2022, 2021 kemarin. Terlalu banyak spekulasi, terlalu banyak ketidakjelasan. Dan hari ini kita bakal bahas aplikasi apa, proyek mana yang sebenarnya jelas, yang mungkin bisa membawa industri kita lebih maju lagi ke depannya. Oke, let's go! Baik guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Sponsor video kita untuk hari ini adalah dari si Crystal, yang merupakan aplikasi serba ada di HP itu kita aja. Kalau misalkan kita mau aset itu ditransfer, mau kita memanage portofolio, kita mau tuker berbagai macam blockchain yang berbeda, itu semua dimudahkan hanya dalam satu klik saja. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, silahkan cek link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, jadi basis untuk episode kita hari ini tuh sebenarnya ngobrolin dari salah satu tulisan yang diberikan oleh Ryan Watkins. Dia mantan researcher yang ada di Messari, dan sebenarnya ada banyak sekali hal yang dia bagikan tuh yang bikin saya tertarik. Itulah kenapa saya follow dia. Terus kemudian pas muncul ada namanya Syncrecy, itu merupakan organisasi baru bentukannya dia, menuliskan tentang meditasi on mayhem atau kekacauan dari tahun sebelumnya. Saya langsung baca dan ternyata ada banyak banget nilai-nilai yang menarik. Ini sangat bermanfaat video hari ini terkait dari tulisan yang dia bagikan, karena berlaku untuk trader, berlaku untuk investor jangka panjang, berlaku untuk siapapun lah yang ada di industri kripto ini. Entah kalian baru masuk, baru pengen belajar, atau entah kalian sudah ada lama di sini dan merasa rada ragu apakah kita sebenarnya ada di industri yang tepat. Nah, sekarang kita bakal lihat yuk. Jadi dia di sini tuh membagikan meditasi dia melihat dari segala macam kekacauan. Jadi kita lihat dari yang paragraf pertama ini yang paling menarik. Dia nulisnya rada kayak ada sedikit puitisnya sedikit. Coba ya kalau misalkan saya bisa bantu untuk terjemahin. Dia bilang di setiap aula-aula konferensi yang penuh dengan euforia, kebahagiaan berlebih, di setiap video-video YouTube yang sensasional, dan di setiap senyuman yang ada di wajah-wajah orang dalam atau insider, atau orang-orang yang apologis, di setiap orang yang spekulasi tapi nggak ngerti caranya sebenarnya kayak gimana, akhirnya membawa kekacauan. Di setiap adanya pump and dump, banyak banget blockchain yang seperti kasino, banyak juga tweet yang histeris. Ada juga influencer yang tadinya etis, tadinya menghitungkan moral, terus akhirnya menjual reputasi dia untuk keuntungan jangka pendek. Ada follower-followernya yang kena scam juga. Terus di mana banyak investor yang diberi imbalan dari banyaknya riset-riset yang mendalam gitu kan selama bertahun-tahun, tetapi malah diberikan imbalan oleh tragedi yang tiba-tiba, yang ternyata bursa yang dipikir paling terpercaya itu malah bangkrut. Terus ada juga orang-orang yang bullish, para bulls yang kemudian dianggap sebagai seorang pahlawan yang akan membawa pasar ini maju, malah akhirnya kebawa keserakahan sendiri, terus hancur sendiri. Terus ada banyak juga penipuan lain, dan ada banyak orang-orang yang menunggu gugatan dia untuk akhirnya masuk penjara. Terus ada momen-momen yang dia meditasikan di sini, yang dia refleksikan bahwa kita menemukan hal baru, dan mungkin ini sebenarnya bukan skenario yang terburuk, karena memang dari psikologi manusia tuh seperti itu. Dan kata dia, sebenarnya semua ini bukan tentang merasa takut, tapi merasa siap-siap aja. Nah, hari ini kita bakal bahas gimana caranya bersiap-siap dari adanya berbagai hal yang negatif di pasar kripto. Gimana caranya kita merasa yakin ini industri yang tepat untuk kita tetap terus maju. Ryan Watkins ini sudah membagikan di Twitter. Ini screenshotnya. Kalau mau lihat langsung di Twitternya, ini nih tulisannya. Dia waktu di 12 Februari 2022, beberapa bulan setelah kripto ATH. Dia bilang, sebenarnya skenario itu lagi buruk gitu kan. Kalau kita lihat suku bunga naik bener-bener cepat, pesat. Terus Fed tapering, terus inflasi tinggi, ada risiko resesi. Perang baru aja mulai, ini yang pas di Ukraina kemarin. Valuasi bener-bener tinggi banget, padahal nggak ada alasan kenapa valuasi aset setinggi itu. Terus chart juga harganya broken, hancur semua. Dan dia bagian itu beberapa bulan setelah ATH yang kemarin, November. Dan dia sebenarnya berpikir, ini sudah saatnya yang pas untuk semua kekacauan, semua keserakahan manusia itu untuk disapu bersih,
biar penipuan, segala hal yang negatif-negatif tuh bener-bener disapu bersih dan kita bisa riset kembali. Dan dia berpikir bahwa semua hal yang terjadi, kalau kita ingat di channel YouTube ya, kita udah bahas semua masing-masing. Kalau kalian lihat di playlist yang udah kita bikin itu ada berita dan tren kripto terbaru. Itu di sini kelihatan video-video yang kami bahas kemarin, mulai dari jatuhnya Three Arrow Capital, kita lihat ada Terra Luna, UST yang hancur. Terus kita lihat juga ada kayak Celsius, Voyager, BlockFi, itu semua kita bahas yang pada hancur, startup, pada bubble, terus kesalahan-kesalahan. Terus orang-orang pada berpikir pas kripto hancur, apakah udah tamat, apakah kita beli the dip. Pokoknya banyak banget kehancuran dan tragedi yang brutal yang kita lihat kemarin. Kalau kita nontonin video-video ini yang selalu kami update di YouTube, itu sebenarnya nggak ada habisnya kisah-kisah tragis. Nah sekarang yang perlu kita lihat adalah untuk kedepannya ya, sebenarnya dari segala macam hack, segala macam bankrupt, segala macam penipuan, segala macam kegagalan, itu yang bisa kita pelajari kedepannya adalah kita harus membangun nilai. Dia bilang era kasino, orang-orang cuman berjudi, taruhan, terus masukin duit sembarang kemana-mana itu harus berakhir. Kita harus masuk ke era yang baru, era yang akan membentuk industri kita. Jadi dilihat orang-orang itu, wah ini bernilai nih kripto. Sekarang saya jadi paham kenapa teman saya itu masuk Bitcoin, kenapa dia suka Ethereum, kenapa dia tetap full time di industri Web3. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagian yang itu, ada sedikit pesan dari sponsor kita video hari ini, yaitu Pintu. Untuk Pintu Earn ada aset yang baru masuk nih kemarin. Ada yang namanya Lido DAO. Mungkin kalian sudah kemarin nonton video kita tentang liquid staking derivatif yang sedang ngetrend di Ethereum. Kalau misalkan tertarik atau mungkin kalian memang sudah punya LDO tapi pengen nambah asetnya, kalian bisa staking aja di sini untuk 4% per tahun. Untuk yang PTU stakingnya itu level 2. Kalau levelnya lebih rendah, pasti persentase lebih dikit. Kalau lebih tinggi, makin tinggi lagi. Maksimalnya itu bisa sampai 13% per tahun. Besar banget ya, coba kalau misalkan kalian bisa numpuk aset kripto seperti itu. Kalau kurang tertarik dengan LDO sendiri, ada yang Kusama, Cardano, Solana, Ren, The Sandbox, Polygon, stablecoin juga seperti USDC dan USDT, atau malah mau meme coin kayak Doge, BNB pun ada, dan ETH BTC yang blue chip. Kalian bisa lihat sendiri masing-masing persentasenya berbeda. Ini untuk yang fleksibel. Jadi kalau kalian masukin duit di Earn Flexi ini, kalian bisa tarik dan masukin kapan aja. Tapi kalau untuk yang lock, misalkan 30 hari atau sebulan, itu kalian tidak bisa ambil selama satu periode waktu itu. Kemudian kalau lock 90 hari, berarti tidak bisa kalian tarik selama 3 bulan itu. Cuman benefitnya, kalian dapat persentase lebih besar. Misalkan contohnya nih, Polygonnya udah 7,5%, kalau di lock 3 bulan lagi malah 8%. Dan ini pun sebenarnya bisa kalian tambahin lagi, misalkan mau staking PTU juga sebagai tambahan. Nah, contohnya nih di sini ada level 2 dengan staking 1000 PTU. Untuk fleksinya di BTC kita dapat 4,5%, begitupun di ETH-nya. Dan limit kalian untuk saldo yang masuk staking lebih besar. Terus kalau di lock kalian bisa sampai 7,5% untuk Matic dengan balance limit 1000 Matic. Lock yang 90 hari juga gitu 8%, balance-nya 1000, dan contohnya yang lain bisa kalian lihat di bawah. Kalau pengen lebih besar lagi tinggal staking PTO lebih banyak aja. Level 2, terus level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, sampai yang maksimal itu di level 8. Dengan staking 350.000 PTU, interest rate-nya bisa kalian dapetin sampai paling besar ada 12% yang di flexi, terus yang di lock-nya ada sampai 13%. Itu masing-masing bisa kalian lakukan dengan mudah hanya dari halaman Earn-nya untuk aplikasi Pintu aja, yang biasanya bisa kalian capai langsung dari halaman utama di sebelah kiri atas ini untuk Earn. Jadi tunggu apa lagi guys? Kalau misalkan kalian tertarik megang aset-aset yang ada di sini, mungkin nambah bubuk untuk amunisi sebelum nanti bull run yang berikutnya, kalian bisa nabung aja di Pintu Earn ini. Mau fleksibel gampang tinggal tarik kapan aja, mau dapat lebih banyak tinggal di lock aja. Informasi lebih lanjut bisa kalian temukan di deskripsi di bawah video ini guys. Terima kasih Pintu yang telah membantu sponsori video kita hari ini. Oke, sekarang kita lanjut dari tweet yang kemarin kita habis post ya. Di Twitter Republik Rupiah kemarin habis ngepost ini bernyambung sama yang kita omongin di awal. Industri kripto saat ini hanya berupa niche. Niche itu apa ya? Kayak segmen khusus lah. Bener-bener tempat khusus yang orang-orang lain masih belum tertarik. Dan kita berargumen tidak diminati masyarakat mainstream. Dan itu bener. Masyarakat mainstream tuh buat apa gitu kan? Masuk kripto karena banyak hal yang masih nggak jelas dan kadang mereka bertanya-tanya ngapain. Akhirnya kita bilang kecuali kita membangun use case nyata yang dibutuhkan dan diinginkan orang-orang, pasar kripto nggak akan menarik nilai signifikan. Kalau kita mulai berhalu-halu pengen Bitcoin balik ke ATH,
Jangankan balik ke ATH, kadang orang-orang aja malah sudah keterlaluan sampai bilang BTC 100.000 soon gitu kan, atau malah $1 juta soon. Ya memang ada potensinya untuk bisa ke sana. Cuman kalau kita mau itu, atau mungkin altcoins nih yang kita pegang. Misalkan kita punya altcoins ABCD, entah itu blockchain layer 1, entah itu aplikasi GameFi, Metaverse, DeFi, dan kita mau market cap proyek favorit kita itu $1 triliun, ya kita harus bangun use case nyata. Karena kalau enggak, masyarakat mainstream yang punya banyak duit tuh nggak bakal tertarik masuk kripto. Terus kita komen lanjutin di sini, naratif yang sifatnya tuh cuman pasif doang, aset cuman dibeli, ya udah berharap harganya naik terus jual, tapi nggak ada kegunaan, terus isinya cuman spekulasi-spekulasi, itu nggak akan bertahan lama. Kita kasih di sini, ini pun berlaku di industri manapun ini, bahkan di luar kripto itu juga berlaku. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ada salah satu artikel yang bagus nih. Ini sebenarnya nggak bakal kita bahas hari ini karena kita fokusnya ke artikel yang pertama tadi di awal. Tapi intinya di artikel yang ini dia berusaha untuk melihat konsep gimana caranya kita menghidupkan kembali kepercayaan di dalam industri kripto. Dari banyaknya kejadian-kejadian yang katastrofik, kegagalan, penipuan, segala macam. Entah itu dari hal sovereignty, accountability, sama credible neutrality. Mungkin kita bisa bahas di lain waktu, tapi ini hanya jadi salah satu kutipan aja yang dipakai oleh si Ryan Watkins di sini. Nah, kalau kita ingat ya, yang kemarin sempat digadang-gadang oleh orang itu adalah super cycle. Super cycle tuh ya dari si Suzu, dari Ars Capital yang kemudian tiba-tiba hancur. Dia pikir ya udah kalau misalkan kenaikan harga itu sudah dijamin pasti akan terjadi, kenapa nggak taruhan aja gitu kan. Akhirnya kalau kita ingat kemarin dia sempat nge-tweet kayak gini, salah satu cara tergampang untuk ngejawab orang kenapa Bitcoin pump hari ini, itu adalah dengan menjawab ya memang jalur ke $1 juta itu udah dijamin pasti akan terjadi. Jadi apapun alasannya tuh nggak penting karena udah pasti terjadi. Nah, tweet-tweet macam gini ini yang kemarin pas tahun 2021 gitu kan, didukung sama tesis super cycle, katanya siklus ini akan berbeda, akhirnya membuat kita berpikir ya udah taruhin aja duit gitu kan, kita punya tabungan hidup segala macam, orang kripto sudah dijamin pasti akan masa depan, pasti akan terbang. Akhirnya itulah yang membawa banyak sekali kerugian, penipuan, dan hal-hal yang negatif kita alami. Nah, dia kemarin ngelihat ada beberapa hal yang bikin orang jadi berpikir ini tiket lotre kripto tuh kayak ya udah jaminan bakal financial freedom, nggak perlu berpikir lagi soal manage risiko, manage tabungan, dan kawan-kawannya. Nah, fenomena ini terjadi gara-gara orang itu berpikir kripto tuh udah kayak agama, udah kayak religi, dibela mati-matian gitu kan. Padahal yang kita lihat tren itu berubah-ubah sering waktu. Terus kurangnya sumber edukasi yang bisa diandalkan. Karena lihat aja lebih banyak TA dan lebih banyak yang leverage ngajarin untuk ngasih referral kode segala macam daripada mereka ngajarin fundamentalnya itu seperti apa, teknologi ini untuk apa. Terus yang ketiga, framework untuk melihat valuasi kripto tuh belum ada yang diketahui orang-orang secara umum. Padahal udah banyak banget platform yang mengajarkan itu. Entah itu Glassnode, entah itu Nansen, entah itu Messari, dan kita pun selalu ngerangkum itu banyak banget di video-video Republik Rupiah. Itulah kenapa kita berusaha menjadi berbeda, ngasih framework tuh, kerangkanya gimana untuk lihat valuasinya bagus apa enggak. Terus yang keempat, itu akses ke retail, ke opportunity yang bener-bener tahap awal, itu bener-bener besar banget. Makanya orang-orang kadang nggak punya pengalaman, ngelihat ada proyek baru muncul, mungkin proyeknya baru usia 2 hari, terus akhirnya masukin duit banyak banget, sampai miliaran dolar rupiah, dan itu gara-gara akses retail kebuka besar banget untuk tahap awal. Terus ada juga kisah-kisah, kita sering banget denger ya, kisah-kisah dari modal cuma Rp5.000 jadi 5 triliun rupiah atau mungkin 50M gitu kan, terus bisa beli villa segala macam. Nah, banyak banget kisah-kisah yang kayak gitu kemarin bikin orang-orang akhirnya jadi melihat oh ternyata mudah, ya udah kripto lah jalannya. Terus yang terakhir ya ditambah bank-bank sentral juga yang akhirnya ngepicu mentalitas FOMO. Kalau kita lihat di sini semua banyak banget pelajaran-pelajarannya, dan ada salah satu buku bagus di Amazon yang dikutip sama Ryan Watkins, judulnya Engines That Move Markets, atau mesin yang menggerakkan pasar. Dan di buku yang bagus ini dia menyebutkan ada 4 hal yang bikin bubble kripto pecah. Leverage yang kemarin terlalu berlebihan, terus proyeksi yang terlalu optimis, terus ditambah praktik bisnis yang nggak sustainable dan banyaknya penipuan, terus sama makroekonomi yang shifting, yang beralih, atau kondisi suku bunga.
yang kemarin terjadi. 4 itu jadi saat bersamaan, makanya bubble-nya kemudian pecah. Oke, sekarang kita udah cukup bahasin tentang yang kemarin udah terjadi. Sekarang kita bahas ke depannya yuk. Apa yang bisa kita lihat untuk berikutnya biar kita tahu jangan sampai duit itu kita sembarang masuk ke berbagai proyek. Karena kalau sampai saat ini kita cuman taruhan seperti itu, yakin industri kripto tuh nggak akan kemana-mana, nggak akan mainstream, nggak akan diadopsi oleh orang-orang. Itulah kenapa fokus kami selalu di infrastruktur yang penting, yang bisa ditawarkan, yang unik, yang memang orang-orang tuh bakal pakai. Karena kalau enggak, percuma, kripto mungkin nggak bakal ada lagi nanti 5-10 tahun ke depannya. Karena cuman niche khusus yang tadi kita bilang. Karena cuman orang-orang yang ngerti-ngerti aja, yang dijen-dijen yang bakal diuntungkan dari teknologi ini. Nah, sekarang kita lihat yuk. Beberapa hal yang diargumenkan di salah satu artikel Medium, sama dikutip sama Ryan Watkins itu, kenapa harus pakai blockchain? Nah, terus dia argumennya, karena ini bisa jadi sistem kebenaran dengan satu sumber. Kita nggak perlu baca langsung di Mediumnya karena panjang banget. Yang dia masukkan di sini rangkumannya itu adalah memberikan hak properti, adanya kontrak, adanya identitas dan reputasi, adanya provenance dan voting juga. Dan ini semua adalah hal yang dijamin lewat kode yang transparan. Semua orang bisa lihat. Yang juga impartial, nggak peduli, nggak pilih kasih siapapun kalian, latar belakang, ras, agama, suku, segala macam. Terus otonom, jadi nggak perlu nunggu manusia itu yang biasanya kadang error untuk itu terjadi. Kodenya jalan terus saja secara otomatis. Dan ini semua bisa memajukan kondisi ekonomi, kondisi keuangan, kondisi sosial, apapun lah yang dari dunia ini perlu di-upgrade, itu bisa dibantu. Dan inilah yang dari tahun-tahun sebelumnya selalu kami bagikan, makanya kami fokus di fundamental teknologi blockchain yang bisa jadi pengubahnya. Kalau kita lihat dari laporan globalnya Edelman Trust Barometer di tahun 2022 ini, kemarin ada banyak banget negara-negara yang masyarakatnya tuh mulai nggak percaya sama pemerintah, sama entitas terpusat, dan trust atau kepercayaan mereka itu mulai turun drastis, entah dari segi media, dari segi hal apapun lah. Dan kalau kita ngeliat di sini, ini chartnya banyak banget sih sebenarnya. Cuman salah satu yang bisa saya bagikan itu ini, kolapsnya kepercayaan dalam demokrasi. Karena kita lihat banyak banget negara-negara dengan populasi yang besar yang mulai kepercayaannya tuh turun. Dan yang paling besar tuh dari Jerman, dari Australia, dari Belanda, Korea Selatan, sama dari Amerika Serikat. Itu yang kepercayaannya tuh mulai turun drastis dalam hal demokrasi mereka. Dan kita lihat negara kita sendiri di sini pun masih rada besar di atas, jadi masih oke, trustnya di 60-100an. Cuman kalau kita ngelihat ya, ini sebenarnya memang bisa dibantu dengan blockchain sebagai teknologi yang membantu eksperimen sosial. Itulah kenapa kalau sebenarnya ya kalian ngelihat di channel YouTube kami, itu banyak banget yang kadang orang-orang komen di bawah gitu kan, komen di tempat-tempat komentar itu bilang kenapa nggak pernah bahas koin A, koin B, koin C, kenapa setiap kali bahas itu telat banget, udah ngepam segala macam. Karena memang yang kami fokuskan tuh bukan gimana caranya ngasih tahu orang yang ini bakal pump, yang ini bakal bikin kalian kaya cepet, yang ini bakal bikin uang kalian 50 kali lipat. Karena yang kami pedulikan itu teknologinya mana aja yang nanti bakal bertahan lama, mana nih infrastruktur yang bakal dibangun biar orang-orang yang butuh teknologi blockchain itu bakal pakai nanti mainstream entah 5-10 tahun lagi. Dan itu semua yang kami fokuskan. Dan kalau kalian lihat di video-video itu pasti fokusnya selalu jarang banget sama yang namanya harga, sama yang namanya udah pump berapa kali. Kadang itu pun kalau misalkan kami bahas cuma dalam konteks pasar aja. Pasar lagi di mana? Lagi bull market, lagi bear market, dan itu pun penting untuk kita tahu biar nggak salah masuk pas investasi, biar timingnya pas. Cuman secara umum yang kami pedulikan tuh tadi value, nilai. Orang kalau nggak pengen pakai, ya nggak bakal kita bisa industri itu sampai multi-triliunan dolar. Nah, itulah kenapa yang akhirnya disimpulkan oleh Ryan Watkins ini adalah bahwa protokol itu, companies make promise, tapi protocols make guarantees. Kalau perusahaan bisa cuman berjanji-janji doang, protokol kripto, protokol blockchain, itu bisa menjamin. Karena dia otomatis ngikutin kodenya sesuai kontraknya apa. Nggak perlu namanya percaya sama manusia yang kadang suka pelin-pelan atau berubah pikiran. Dan untuk kedepannya dia
Selalu berpikir protokol desentral apapun yang mendukung privasi, yang mendukung hal-hal yang bakal dipakai orang-orang. Bahkan Vitalik pun udah bikin kan kemarin di blog, aplikasi apa yang bikin saya tertarik untuk Ethereum ke depannya. Karena nggak banyak memang selain dari jaringan Bitcoin dan Ethereum yang benar-benar mendukung visi ini. Infrastruktur tuh harus sedesentral mungkin, harus mendukung value yang benar-benar penting dan berguna. Nggak cuman spekulasi jangka pendek yang bikin orang pengen ngepam sana-sini ngikutin hype. Nah, nggak banyak lagi hal yang bisa kami bagikan dari Ryan Watkins ini. Mungkin kita bisa tutup dengan beberapa fokus yang kami bagikan di RR. Mungkin untuk member RR sudah bisa ngelihat beberapa konten ini, tapi untuk yang belum, nanti kita akan fokus lagi di tahun 2023 ini untuk channel YouTube kita. Kita selalu membagikan nih, yang di bagian link berguna itu cara riset. Cara Dior gimana lihatnya sumber yield itu nyata, bukan bakar duit, yang memang sustainable bisnisnya. Investasi layer 1 alternatif tuh kayak gimana tesisnya. Ekosistem blockchain utama yang kami pantau itu apa alasannya, tesisnya ada di sini semua. Sumber riset yang kami pakai untuk memantau tren-tren pemicu bull market, bahkan kami argumennya itu hal-hal yang memang akan berguna ke depannya, entah itu media sosial desentral, entah itu infrastruktur blockchain, entah itu hal-hal lain yang bisa kalian lihat di sini. Tapi untuk detailnya memang harus dilihat masing-masing artikel. Analisis fundamental protokol, apa itu MVV, pendanaan kripto, jadwal unlock token, status layer 2 Ethereum, portofolio, cara analisis proyek, daftar proyek untuk Dior, Whales. Pokoknya semua hal yang kami bagikan tuh selalu fokusnya ke fundamental, fokusnya ke jangka panjang. Dan ini saat yang tepat, 2023. Kita berkaca dari kemarin yang brutal 2022, jangan sampai kita nggak ngeliat jangka panjangnya kripto, karena nggak bakal kita bisa sampai sana kecuali kita bangun bareng-bareng. Dan hal-hal seperti scalability, teknologi interoperabilitas yang dibangun Polkadot, dibangun Cosmos, dibangun Avalanche. Fundamental kripto itu apa aja? Coba kalian tanya ke diri sendiri. Apakah kalian tahu fundamental kripto itu apa? Kenapa orang-orang kok kadang skeptis, dan kenapa kalian yakin? Kalau mungkin kalian masih kesulitan untuk jawab itu, artinya memang kita masih harus belajar lebih lanjut untuk membangun hal yang berguna. Kerangka kerja untuk evaluasi, solusi skalabilitas Cosmos, Bitcoin, Ethereum, pelajaran demokrasi untuk organisasi Web3, DAO, Subnet, Avalanche. Semua ini hal terkait sosial, infrastruktur, terkait inovasi masa depan. Pokoknya apapun lah yang bikin kehidupan manusia kita lebih baik, itu yang menurut saya akan diadopsi mainstream. Dan kalau proyek kalian tidak mengerjakan itu, jangan sampai kalian pengen hold jangka panjang. Risikonya besar banget, siapa tahu cuman bakal tersapu bersih di bear market yang berikutnya. Terakhir kita lihat aja yuk. Kalau internet kemarin bener-bener sampai sebesar sekarang kita ini internet, itu gara-gara ada rolloutnya broadband. Dan hal yang sama pun akan terjadi di block space, di blockchain. Kalau misalkan ada block space yang aman, yang abundant space-nya, yang banyak intinya, dan itu bener-bener bermakna, bernilai, itulah yang akan bikin nanti industri kita makmur. Kurang lebih itu sih guys untuk yang bisa kita bagikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk jadi perspektif ke depannya, ngelihat dari segi riset apa yang perlu kita prioritaskan. Kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa kasih jempol dan jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami di Republik Rupiah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers.